Dia pribadi yang tidak tergoncang. Dia ada di dalam diri kita. Shalom, apa kabar kita semua? Tetap sehat, tetap semangat di dalam kekayaan anugerahnya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah menonton satu film yang dibuat trilogi. Film ini diperankan oleh pemain yang sangat terkenal, Gerard Butler, yang mungkin sangat dikenal lewat perannya dia dalam film 300, kisah tentang pejuang Spartan. Tapi yang saya maksud cerita dari Gerard Butler ini bukan cerita soal 300, tetapi tentang 3 sequel film yang diceritakan tentang bagaimana negara yang mengalami serangan dari teroris. Ada 3 judul film di sana, Olympus Has Fallen, London Has Fallen, dan yang terakhir adalah Angel Has Fallen. 3 film tersebut menceritakan tentang negara, memang ini cerita fiktif tentang negara Amerika Serikat yang mengalami diserang oleh teroris dalam berbagai situasi yang ada. Bahkan serangan-serangan tersebut bahkan sempat menyandera presiden, pimpinan tertinggi mereka. Tapi dalam kisah tersebut kemudian selalu digambarkan ada sebuah perjuangan yang luar biasa dan kemudian mereka berhasil mengalami kemenangan. Bagi saya yang menarik dalam film itu, selalu dalam sequel film itu ada adegan di mana presiden mereka selalu, presiden Amerika Serikat itu kemudian seperti berpidato di bagian akhir dari film tersebut. Dan inti message-nya adalah begini. Kerajaan atau negara kita boleh digoncangkan. Tetapi kita akan terus makin menjadi kuat. Luar biasa. Firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 26, 27 berkata demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini berkata bahwa Tuhan tidak berjanji bahwa segala keadaan akan semuanya tenang-tenang saja. Tapi yang Tuhan berjanji bahwa ketika terjadi goncangan demi goncangan yang ada, Dia justru sedang ingin menunjukkan kualitas-kualitas kehidupan dari hidup kita yang tidak tergoncangkan. Seringkali beberapa produk dari sebuah pabrik itu diuji dengan menggunakan pendekatan digoncang atau di shake untuk menguji kualitas bahan atau produk dari produk tersebut. Produk-produk yang tidak tergoncangkan pada akhirnya akan berdiri dengan kokoh dan menunjukkan bahwa itulah memang produk yang berkualitas. Firman Tuhan jadi berkata bahwa situasi boleh nampak terus bergoncang, tetapi percayalah bahwa ada janji Tuhan di sana. Dia pribadi yang tidak tergoncang, Dia ada di dalam diri kita. Itu membuat hidup kita dalam segala keadaan tetap bisa berdiri teguh di tengah kebergoncangan tersebut. Bahkan kemudian menjadi satu pribadi yang kokoh, sehingga di tengah kegoncangan tersebut justru Allah sedang menunjukkan bahwa kekuatannya sedang ada di dalam diri kita, dan itu membuat diri kita bisa bertahan. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena ada pribadi yang tidak tergoncangkan, yaitu Allah sendiri, maka kita
memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang teguh di tengah situasi goncangan yang mungkin masih akan terus terjadi. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kalau tadi Presiden Amerika tersebut dalam film tersebut berkata, dalam keadaan kita terus tergoncang, kita justru makin kuat. Saya percaya firman Tuhan ini jauh lebih benar. Dia berkata bahwa janji Tuhan, apapun keadaan yang ada, sekalipun keadaan itu nampaknya menggoncang kita, yakinlah Allah yang ada di dalam diri kita, yang tidak tergoncangkan, buat hidup kita makin lama makin kuat dan makin jadi berkat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.